pada saat ini kita belajar mengenai garis. Kalau sumbu koordinat ini sumbu Y, ini sumbu Y, tapi persamaannya itu X sama dengan 0. Ini sumbu X, persamaannya Y sama dengan 0. Jadi ini namanya sumbu X, persamaannya Y sama dengan 0. Ini namanya sumbu Y, persamaannya X sama dengan 0. Kalau ini 3, kita buat garis ini persamaan garisnya X sama dengan 3. Kalau di sini negatif 5, ini negatif 5, ini berarti X sama dengan negatif 5. Nih, kalau ini misalnya negatif 7, berarti ini Y sama dengan negatif 7. Kalau ini misalnya 2, daerah penyelesaiannya ini disebutlah, kita katakan ini X lebih dari sama dengan 2. Kalau seperti ini, karena ini tadi kan persamaannya X sama dengan 0, berarti daerah arsirannya ini X lebih dari 0. Kalau diarsir ke sana nanti berarti X kurang dari sama dengan 0. Kalau ini diarsir ke bawah berarti di sini Y kurang dari 0. Kalau diarsir ke atas berarti ini Y lebih dari 0. Kalau misalnya seperti ini X-nya negatif 3, ini X-nya 2, berarti ini HP dari X lebih dari negatif 3 kurang sama dengan 2. Inilah daerah penyelesaian dari X lebih dari negatif 3 kurang sama dengan 2. Persamaan garis melalui dua buah titik, misalnya P 3, negatif 1 dan Q. Ingat kembali yang di SMP ya. Persamaan garisnya berarti Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi yang mana X1, Y1 nya itu sembarang sebenarnya. Cuman kalau ini X1 berarti ini otomatis X2. Jadi di sini Y kurang Y1 berarti tambah 1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kalau kita teruskan berarti kita dapatkanlah garisnya, persamaannya menjadi 6X tambah Y kurang 17 sama dengan 0. Persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien M. Gradien M. Persamaan garis melalui P X1, Y1 yang gradien M. Ingat kembali ini, Y kurangi 1 M kali X. Contoh, tentukan persamaan garis melalui 3, negatif 2 dengan gradien negatif 1. Y kurang Y1 langsung aja sama dengan M negatif 1 dikali X kurang X1 dan seterusnya. Y sama dengan negatif X tambah 1. Dua garis tegak lurus itu dapat kita buat apanya? Jika M1 gradien garis 1 kali gradien garis 2 sama dengan negatif 1. Sedangkan kalau keduanya sejajar, berarti gradien garis 1 sama dengan gradien garis kedua. Contoh, tentukan persamaan garis melalui 3, negatif 2 sejajar ya, sejajar dengan garis 3X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Secara umum persamaan garis itu Y sama dengan MX tambah N. Kalau Y sama dengan MX tambah N berarti gradiennya M. Y itu harus positif 1. Contoh misalnya, di sini tadi dikatakan sejajar 3X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Kita buat dulu menjadi dalam bentuk Y. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 3 per 2X tambah 5 per 2. Berarti gradiennya M sama dengan 3 per 2. Kita buatlah seperti yang ini tadi. Y kurangi 1 dan seterusnya.
karena gradiennya harus sama itu juga. Nah, nih kalau dia misalnya dikatakan tegak lurus, berarti kita carilah M2 nya. M1 kali M2 negatif 1, kita dapatkanlah M2 sama dengan negatif 2/3. Berarti Y kurang Y1 sama dengan negatif 2/3 kali X kurang 3. Nah, silakan diteruskan. Nah, persamaan garis itu secara umum boleh kita buat Y sama dengan MX, atau ini boleh kita tulis dalam bentuk persamaan sama dengan 0, AX tambah BY sama dengan 0. Jadi ini YMX. Y sama dengan MX tambah N. Nah, boleh kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau dia MX atau nilai C-nya sama dengan 0, itu pasti selalu melalui titik 0,0. Jadi Y sama dengan 3X, ini sama saja boleh kita tulis ini 3X kurang Y sama dengan 0. Cara menggambarkannya ini cukup kita ambil dua buah titik, biasakan mengambil titik X-nya 0, kita substitusikan, berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya 3. Nah, kita gambarkanlah 0,0, 1, 1,3. Nah, misalnya ya, contoh kedua, kalau 2X kurang 3 sama dengan 6. Ini sama saja itu sebenarnya bentuknya bentuk seperti ini, yang ini tadi. Nah, jadi kalau seperti ini cukup kita mengambil titik potong sumbu X, bila Y-nya 0, masukkan Y-nya 0, berarti kita dapatkanlah Y-nya 0, 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3, 3,0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0, berarti negatif 3Y sama dengan 6. Ya, berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Berarti titiknya 0, negatif 2. Nah, tinggal kita buat 0, negatif 2. Inilah grafik dari garis 2X kurang 3Y sama dengan 6. Ya. Kalau menentukan persamaan garis yang diketahui titik potong koordinatnya, sebenarnya secara umum kita kalau melalui dua buah titik kita harus tetap menggunakan seperti ini, Y kurang Y1. Cuman ada kekhususan kalau melalui titik potong koordinat seperti ini, sumbu Y 0,3 dan sumbu X 5,0, ini boleh langsung kita buat persamaannya adalah kita langsung kalikan aja 3 kali X. Nah, 3X tambah, karena sama-sama positif ya kan, tambah 5 kali Y. Nah, tambah 5 kali Y sama dengan 3 kali 5, 15, seperti itu. Jadi nanti kalau ada misalnya di sini negatif 2 misalnya seperti ini 1, berarti persamaan garisnya ini adalah 1 kali X. Berarti X, karena negatif 2 kali Y, berarti negatif 2Y sama dengan 1 kali negatif 2. Negatif 2 berarti persamaannya ini X kurang 2Y sama dengan negatif 2. Menentukan pertidaksamaan, penyelesaian dari pertidaksamaan sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya, tentukanlah daerah penyelesaian dari 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Jadi ini kita gambarkan dulu garisnya. Kita gambarkan garisnya sama halnya seperti yang tadi, yang ini tadi. Jadi kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 2 nih. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 3. Kita buat garisnya. Kita buat garis. Setelah kita buat garis, baru kita uji titik
0,0. Kalau menguji itu selalu ambil titik 0,0, kalau tidak dilalui garis tersebut. Kita masukkan ke persamaan semula. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari 6. 0. Nah, ini kan salah. Ini salah, ya. Nah, karena dia salah, berarti ini kan salah. Nah, berarti arsirannya jangan kita arsir ke 0,0. Berarti jadi 0 lebih dari 6 itu salah. Jadi kita tidak mengarsirnya ke arah 0,0. Berarti kita balikkan arsirannya ke atas. Nah, seperti itu. Nah, contoh lain misalnya seperti ini. Nah, tentukan penyelesaian daerah yang diarsir ini. Nah, tentukan penyelesaiannya, daerah sistem pertidaksamaannya. Jadi kita buat dulu persamaan garis. Kalau persamaan garis itu harus selalu sama dengan 0. Jadi ini persamaan garisnya, langsung saja 5 kali X tambah 3 kali Y sama dengan 15. Baru kita uji titik 0,0. Kita uji titik 0,0 ke persamaan ini. Berarti uji 0,0. Berarti 5 kali 0 tambah 3 kali 0 15. Berarti 0 itu kurang sama dengan 15. 0 kurang sama dengan 15. Benar. Jadi ini kan benar ini. Nah, karena 0 kurang dari 15, makanya yang ke sini berarti pertidaksamaannya menjadi kurang dari. Jadi ini adalah persamaan dari 5X tambah 3Y kurang dari 15. Atau secara umum sebenarnya kalau AX tambah BY, AX tambah BY misalnya lebih dari kurang dari C, kalau gambar grafiknya, yang penting misalnya kalau AX tambah BY sama dengan C, nilai koefisien X positif, nilai koefisien X A-nya ini positif. Jadi kalau garisnya seperti ini, garisnya seperti ini, berarti kalau yang isi ini yang ke arah atas adalah AX tambah BY lebih dari C. Sementara yang ke bawah yang ini AX tambah BY kurang sama dengan C. Demikian juga kalau bentuk garisnya. Jadi sebenarnya bentuk garis itu hanya dua bentuk, bentuknya seperti ini dan seperti ini. Misalnya kalau seperti ini, berarti ini kebalikan dari yang di atas. Jadi ingat, tapi harus hanya itu positif. Berarti kalau seperti ini, bentuk garisnya begini, berarti yang ke bawah ini adalah arsiran yang ke bawah. Arsiran ke bawah nanti misalnya ke bawah ini menjadi AX tambah BY lebih dari C. Sementara kalau yang ke atas ini kurang dari C yang ini, AX tambah BY kurang sama dengan C. Ingat ya, tetapi bentuk garisnya harus begini. Kalau bentuk garisnya begini, hanya positif, berarti ke bawah ini kurang dari C, ke atas lebih dari C. Yang bentuk kedua, kalau bentuk garisnya seperti ini, hanya sudah positif, berarti yang ke bawah ini AX tambah BY lebih dari C, yang ke atas ini kurang dari C. Demikian, terima kasih.